Bismillahirrahmanirrahim. Ma basaqat aghsanu dhullin illa ala bidrin toma'am. Ma basaqat, tidak akan berkembang biak berbagai cabang kehinaan itu kecuali di atas bibit-bibit tamak atau keragusan. Sifat tamak itu adalah bibit dari segala macam kehinaan dan kerendahan. Abu Bakar Al-Warraq Al-Hakim bertanya, andaikan sifat tamak itu dapat ditanyai, siapakah kamu? Pasti jawabannya ragu terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila ditanya, apakah pekerjaanmu? Dia akan menjawab, merendahkan diri. Dan bila ditanya, apakah pekerjaanmu? Tetap dia akan menjawab, merendahkan diri. Dan apabila ditanya, apa tujuanmu? Jawabannya, tidak dapat apa-apa. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu baru masuk ke Masjid Jami' Al-Basrah, didapatkan banyak orang yang memberi ceramah di dalamnya. Maka ia menguji mereka dengan beberapa pertanyaan, dan yang ternyata tidak dapat menjawab dengan tepat. Ini cerita tentang kedisiplinan Sayyidina Ali bin Abi Thalib tentang ilmu. Maka para penceramah tadi yang tidak bisa ditanya, tidak bisa menjawab dengan tepat, diusir dan tidak diizinkan memberi ceramah di masjid itu. Dan ketika sampai di majelis Al-Hasan Al-Basri, ia bertanya, hai pemuda, saya akan bertanya kepadamu sesuatu. Jika engkau dapat menjawab, aku izinkan engkau terus mengajar di sini. Tetapi jika engkau tidak dapat menjawab, aku usir engkau dari sini. Lalu jawab Al-Hasan, tanyakan sekehendakmu. Sayyidina Ali bertanya, apakah yang dapat mengukuhkan agama? Jawab Al-Hasan, warok, yakni berjaga-jaga diri atau menjauh dari segala subhat dan haram. Lalu ditanya kembali, apakah yang dapat merusak agama? Jawabannya Al-Hasan, tamak atau rakus. Imam Ali berkata kepadanya, engkau boleh tetap mengajar di sini. Orang yang seperti engkau inilah yang dapat memberi ceramah kepada orang-orang. Masya Allah. Begitu disiplinnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk memberikan ruang, untuk memberikan ceramah kepada kaum muslim. Sayyidina Ali bertanya dulu, bisa menjawab atau tidak? Layak tidak dia memberikan ceramah? Layak tidak dia mau mengajar? Seorang guru berkata, dahulu ketika dalam permulaan bidayahku di Iskandariyah, pada suatu hari ketika aku akan membeli sesuatu keperluan dari seseorang yang mengenal aku, timbul dalam perasaan hatiku, mungkin ia tidak menerima uangku ini. Tiba-tiba terdengar suara yang berbunyi, keselamatan dalam agama hanya dalam memutuskan harapan dari sesama makhluk. Warok dalam agama itu menunjukkan adanya keyakinan dan sempurnanya bersandar diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warok yaitu jika sudah merasa tiada hubungan antara dia dan makhluk, baik dalam pemberian, penerimaan atau penolakan.
dan semua itu hanya terlihat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahal bin Abdullah berkata, di dalam iman tidak ada pandangan sebab perantara. Sebab itu hanya dalam Islam sebelum mencapai iman. Semua hamba pasti akan makan rezekinya. Hanya mereka berbeda-beda. Ada yang makan dengan berhina-hina, yaitu meminta-minta. Ada yang makan rezekinya dengan bekerja keras, yaitu kaum buruh. Ada yang makan rezekinya dengan menunggu, yaitu pedagang yang menunggu lakunya barang dagangannya. Ada pun yang makan rezekinya dengan rasa mulia, yaitu orang sufi yang merasa tidak ada perantara dengan Tuhan. Ma qadaka syai'un mislul wahmi. Tiada sesuatu yang dapat memimpin atau menuntun engkau seperti angan-angan atau bayang-bayangan kosong. Wahm ialah tiap-tiap angan-angan terhadap sesuatu selain dari Allah, yang berarti angan-angan terhadap sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Anta khurrum mimma anta anhu, aisun wa abdun lima anta lahu qami'un. Engkau bebas merdeka dari segala sesuatu yang tidak engkau butuhkan, dan engkau tetap menjadi hamba kepada apa yang engkau harapkan. Andaikan tidak ada keinginan-keinginan yang palsu, pasti orang akan bebas merdeka, tidak akan diperbudak oleh sesuatu yang tidak berharga. Contohnya, burung elang Raja Wali yang terbang tinggi di angkasa lepas. Sukar seorang akan dapat menangkapnya, tetapi melihat sepotong daging yang tergantung dalam perangkap, maka ia turun oleh sifat tamaknya dari angkasa itu. Ini sebagai gambaran ketamaan. Maka ketika dia sudah turun, burung elang Raja Wali akan terjebak oleh perangkap, sehingga ia menjadi permainan anak-anak kecil.